selamat siang. Pesona Indonesia edisi hari ini Jumat 28 Mei 2021 kembali lagi hadir di tengah-tengah Anda. Nah, seperti biasa ya, setiap Jumat di Pesona Indonesia ini kami selalu berusaha menghadirkan perbincangan-perbincangan dengan tema-tema yang menarik, hasil kerjasama Radio Sonora dengan BBJ Bentara Budaya Jakarta. Tema kali ini adalah perempuan dan film. Menarik banget kan? Nah, seperti biasa ya, kalau misalnya seperti kita juga ketahui, kehadiran dan peran perempuan dalam bisnis sinema ini memang selalu menjadi kajian yang menarik. Nah, sesuai dengan kebutuhan ataupun memang jumlahnya, ini tidak kalah dengan laki-laki yang menghasilkan karya-karya perfilman, terutama dokumenter. Nah, salah satunya adalah sutradara perempuan Indonesia, yaitu Mbak Fanny Khotimah. Nanti kita akan berbincang-bincang selama 1 jam penuh dengan Mbak Fanny. Langsung saja kita akan sapa ya. Selamat siang Mbak Fanny, apa kabar? Halo, selamat siang Mbak Ita, kabar Seger baik. banget nih Mbak Fanny nih. Sehat ya Mbak? Sehat, alhamdulillah. Iya, langsung saja nih Mbak. Kita pengen tahu Mbak, proyek-proyek film yang sekarang nih Mbak jalani apa sih Mbak? Yang pasti UNI baru saja rilis ya, mungkin mau yang nonton bisa diakses di bioskop online ya. Terus sekarang mulai lagi riset untuk proyek film dokumenter kedua, sedang tahap riset dan script development ya. Terus juga karena ada komunitas di Solo ya, saya aktif di komunitas film Kembang Gula namanya. Kami sedang development juga untuk film pendek fiksi tapi. Sebagai produser ya. Oke. Kalau kondisi pandemi sekarang ini mengganggu nggak ya kelangsungan proyek-proyek perfilman kita, Mbak? Ya pastinya sih mungkin di awal sedikit pandemi ya, yang Mbak. tahun lalu ya, itu sempat kita kan juga merespon pandemi ini agak bingung dan belum tahu ya gitu akan seperti apa gitu. Jadi pastinya jadi sekarang ini produksi film harus memasukkan protokol COVID ya. Jadi kami ini harus swab antigen gitu ya, selalu masker dan semua pegang hand sanitizer, dan itu tuh jadi jadi masuk ke biaya Kebiasaan ya Mbak ya? jadi masuk ke biaya produksi juga gitu. Oh, gitu. Karena kalau bikin anggaran buat bikin film ada khusus gitu ya, nggak cuma dulu kan cuma obat-obatan gitu ya P3K, kok sekarang harus ada itu, memang udah harus biar aman gitu, dan juga semua kru yang terlibat jadinya kita karantina juga gitu kalau ada proses, terutama bikin film fiksi ya. Itu kan kita misalnya syuting 4 hari gitu ya, syuting seminggu, krunya, pemainnya itu benar-benar karantina gitu. Betul. Nah, pada bareng-bareng. ada Gitu. hal-hal yang memang harus dipersiapkan lebih di pandemi ini gitulah ya Mbak ya? Iya pastinya, dan menyesuaikan ya, mungkin jadi kalau di dokumenter sih pastinya kru kecil gitu ya. Terus saya juga melihat yang dekat-dekat dulu aja gitu ya, karena juga untuk bepergian jauh juga terkendala banyak hal ya gitu. Nah, saya salah satu atau ya salah seorang ya yang ngefans banget nih sama Mbak Fanny. Soalnya karena memang jalurnya itu dokumentasi ya Mbak ya, dokumenter gitu. Nah, ini kenapa istilah kira-kira nih Mbak Fanny ini terjun ke perfilman dokumenter? Kan masih banyak tuh istilahnya yang menguntungkan ya Mbak, kayak film-film cinta-cintaan, romansa gitu. Ya sebenarnya sih awalnya karena sudah bergaul gitu ya dengan teman-teman filmmaker dokumenter atau komunitasnya itu sejak dari zaman kuliah gitu ya. Jadi kebetulan dulu pacar yang sekarang jadi suami gitu. Betul ya. Dia yang mulai dulu di dokumenter dan editor. Jadi sudah terbiasa setiap main ke kantornya atau ikut syuting, ikut riset, itu sudah jadi jadi suka gitu ya, karena mungkin awalnya dari suka jadinya menjalaninya. Memang dokumenter ini tidak ada karpet merah istilahnya ya, bukan yang populer ataupun jalur sunyi lah ya. Untuk mendapatkan penontonnya aja memang sangat segmen kecil gitu. Tapi nggak tahu ya, mungkin dari sana dan juga kegiatan di komunitas, kayak ada komunitas perempuan juga yang namanya Jejer Wadon gitu. Kami juga dari sana saya bikin film Tuminah gitu tentang Ianfu, karena juga dari wacana yang bergulir di Jejer Wadon itu gitu. Jadi sebelumnya tuh merespon. Jadi semua ide-ide yang muncul tuh memang kupikir sangat organik ya gitu, karena berasal dari wacana yang bergulir di komunitas, kegelisahan pribadi dan juga komunitas gitu, akhirnya juga bisa berbuah sebuah karya gitu.
Sebuah karya yang unik ya Mbak ya. Tadi Mbak Fani sempat sebut-sebut mantan pacar ya. Berarti kan sekarang udah suami ya. Nah Iya, udah kira-kira suami. sudah ada nggak kira-kira mungkin karya-karya gabungan dari Mbak Fani dan suami? Kalau karya gabungan sih ada film pendeknya judulnya Bukit Bernyawa gitu ya, Bukit The Hills Are Bernyawa. Alive. Oke. Itu memenangkan Chop Shot film festival Wow. ya Oke. sebagai film pendek dokumenter pendek terbaik di Asia gitu, di Asia Tenggara kalau nggak salah ya. Itu tahun 2013 ya. Itu ada bisa disaksikan di VIPSI ya. Itu suami saya yang jadi sutradaranya, Istiqlal Setiabudi. Saya bagian jadi eksekutif produser dan juga researcher karena di sana juga. Itu tentang ini, tentang Merapi dan gamelan. Dan kebetulan sangat terhormat banget gitu narasinya dibawakan oleh Sruti Respati dan puisi yang dibacakan itu puisinya Romo Sindunata ya. Oh gitu ya. Iya. Jadi itu mengenai tradisi, budaya pun musik-musik tradisional pun masuk semuanya Betul, di tentang sini ya, Mbak ya? gamelan, betul, tentang merespon Merapi yang saat itu sedang erupsi gitu, Oke. dan direspon. Oh itu 2012 kalau saya ingat, saya lagi hamil, anak saya belum lahir, anak saya lahir 2013. Menarik banget Iya, ya. merespon bagaimana masyarakat Merapi itu punya local wisdom gitu ya terhadap Merapi yang dibilang Mbah Merapi gitu, bukannya bencana alam. Gitu. Oke, nah kemudian juga saya pengen tahu nih, kalau misalnya kemudian istilahnya bekerja sama dengan masyarakat lokal, Iya. kemudian juga banyak ya tim-tim ataupun orang-orang yang bekerja sama. Nah, kira-kira mungkin ada nggak kira-kira halangan, obstacle-obstacle gitu dalam pelaksanaannya, Mbak? Yang pasti sih kalau di dokumenter kan butuh riset dulu gitu ya. Oke. Riset kita juga terutama bukan wilayah yang kita kenal betul gitu ya. Jadi pasti butuh waktu untuk kita mengetahui persoalan apa sih sebetulnya yang misalnya masyarakat di sana alami gitu ya. Dan itu kita kan orang luar ya bagaimanapun gitu. Jadi pasti berbeda sekali gitu pandangan kita sebagai orang luar lalu dengan penduduk yang asli di sana gitu. Jadi yang pasti ya itu ya bergaul gitu ya, ngobrol-ngobrol gitu, dan pasti akan terkendala adat istiadat mungkinnya kebiasaan kita. Nah di situ yang saya pikir itu yang membuat saya sebagai filmmaker itu tumbuh berkembang gitu dengan karya saya gitu, karena saya juga menerima perubahan itu gitu. Dan juga mencoba memahami gitu apa sih yang sebetulnya gitu mereka inginkan atau mereka butuhkan gitu. Jadi berangkat dari mereka bukan berangkat dari kami dulu gitu untuk membuat film. Berarti Jadi lebih ke riset ya Mbak ya, lebih riset iya, yang iya, lebih ke riset itu penting, kesulitannya. betul karena kadang misalnya saya sudah bikin skrip nih ya, tapi karena dokumenter skripnya sangat dinamis ya, bisa berubah gitu saat kita syuting gitu, kita bisa menyesuaikan lagi. Jadi saat sering kali gitu saat skrip saya tulis lalu ke kondisi di lapangannya tidak sesuai dengan skrip yang saya tulis ya saya ubah gitu, saya sesuaikan lagi gitu. Tapi sebenarnya lebih ke riset, tapi orang-orang yang mendukung tuh tidak pernah ada yang mungkin molor-molor atau dalam pekerjaannya sebenarnya kayak gitu tidak ada ya Mbak ya? Ya kalau sama tim sih kita harus yang pasti satu visi, satu etos kerja gitu. Kalau misalnya sama narasumber misalnya dokumenter, ya kita harus ini yang pertama tuh mendapatkan kepercayaan dari narasumber itu gitu untuk mau menjadi narasumber di film kita, terus juga terbuka gitu memberikan kita akses gitu terhadap informasi itu gitu atau pengalaman pribadinya. Berarti harus mendekatkan diri dengan narasumber, jadi mereka percaya untuk memberikan data-data gitu ya Mbak Fani ya? Iya. Yang Baik, pasti sih kolaborasi ya. Oke, siap. Kami akan melanjutkan perbincangannya ya Mbak Fani ya. Perempuan dan film Mbak Fani ini salah satunya. Kami akan kembali di Pesona Indonesia. Anda masih menikmati Pesona Indonesia bersama saya Veronica Ita, dan kita masih ada perbincangan yang menarik ya mengenai perempuan dan film. Nah, acara ini terselenggara berkat kerjasama Radio Sonora dengan BBJ Bentara Budaya Jakarta. Yang pertama tadi kita udah tanya ini, apa sih suka dukanya ya membuat film-film dokumenter. Nah, mungkin banyak juga nih sahabat Sonora yang mungkin bertanya kira-kira apa aja sih ya yang bisa diangkat sebagai topiknya nih Mbak Fani? Mencari ide gitu ya, mau bikin film topik dokumenter ataupun judulnya ya. Sebetulnya sih kalau saya pribadi gitu ya, kadang munculnya itu kalau untuk karya ya,
karena ada misalnya saya membuat film tuh ada yang pesanan gitu diminta gitu untuk membuat sebuah film berdasarkan isu tertentu gitu, atau memang saya punya kegelisahan gitu untuk membuatnya menjadi sebuah karya. Biasanya berangkat dari hal yang dekat gitu, jadi dari pengalaman pribadi gitu, ataupun lingkungan terdekat gitu. Seperti film UNI itu kebetulan juga kan isunya ya memang teman-teman saya aktivis HAM gitu ya. Saya juga terpapar isu itu sejak muda juga gitu, terus juga sering ketemu para penyintas gitu, lalu juga kebetulan Mbah Kaminah dan Mbah Kusdalini yang menjadi subjek di film saya juga rumahnya tidak jauh dari tempat tinggal saya gitu, jadi itu lebih memudahkan sih kalau misalnya untuk belajar pertama gitu ya, yang kita cari yang dekat-dekat saja gitu. Pasti kalau kita keluar rumah, Mbak Fani, kita harus tepuk tangan dulu dong. Kenapa tepuk tangannya? Karena UNA ini kan mendapatkan banyak penghargaan dong Mbak Fani. Kita harus jelasin terima dulu kasih. Penghargaan dari dalam dan luar negeri. Iya, terima ya kasih. Kan? Dari dalam negeri itu FFI ya Mbak ya. Ya betul. Kemudian dari luar negeri juga ada dari DMZ. DMZ Film International ya. Film Festival di Korea. Ini kita harus apresiasi loh Mbak Fani loh. Yang terakhir di Copenhagen. Nah, Denmark ya Mbak ya. Iya, Denmark. Nah, ini memang benar-benar ini harus membuka mata milenial kita nih supaya ya mau menjadi sutradara, apalagi perempuan ya Mbak ya. Iya, walaupun banyak halangannya, banyak tantangannya, lihat tuh Mbak Fani hebat banget kan ya. Tapi sekarang sudah lebih banyak gitu anak-anak muda yang di bawah saya gitu juga bikin filmnya bagus-bagus juga gitu. Senang sekali, malah yang sedang tayang nih di bioskop ada gitu Invisible Hops, itu film Lamtiar Simorangkir, itu bagus juga gitu tentang perempuan-perempuan di lapas Pondok Bambu ya di Jakarta. Bagus banget, bisa beda ya gitu kalau perempuan yang bercerita tentang perempuan itu kita pasti mendapatkan kedalaman ya. Betul. Kedalaman. Karena kita merasakan empati ya Mbak Fani ya. Betul. Tapi kira-kira ini berprospek nggak Mbak? mungkin dapat menginspirasi istilahnya perempuan-perempuan Indonesia Mbak ke depannya. Iya pastinya. Saya pun terinspirasi oleh filmmaker perempuan pendahulu saya gitu. Di dokumenter ada yang namanya saya manggilnya Mbak Heni ya. Filmnya ada Denok dan Gareng gitu, film panjangnya, dia menang Piala Citra juga tahun berapa ya saya lupa. Cuma film itu juga menginspirasi saya gitu bahwa meskipun dia tidak berbicara langsung karena tokohnya itu suami istri gitu yang dulu anak jalanan lalu berumah tangga ingin mengubah hidupnya gitu. Itu ada yang hal yang personal gitu yang menyentuh gitu. Saya terinspirasi juga gitu dengan film itu gitu. Jadi pertama kali terinspirasi dari film ini ya Mbak? Iya Mbak, maksudnya salah satunya ya. Ada banyak lagi juga Mbak Amelia Hapsari gitu yang sekarang yang merintis Indox juga itu bikin Fight Like Ahok misalnya ya, atau Akar gitu, film yang sangat personal tentang perjalanannya gitu, pencarian ya akarnya itu gitu di keluarganya gitu. Ada banyak lagi gitu, terus juga para produser-produser perempuan ya yang menginspirasi gitu. Ada Mbak Mira Lesmana, ada Ibu Nia gitu ya, Nia Dinata gitu, yang bikin juga Kalyana Shira Foundation yang sangat peduli tentang isu-isu perempuan gitu. Itu ya luar biasa gitu. Nah, kalau kita balik lagi ya ke film UNI ini, film yang berdurasi kurang lebih 72 menit ya Mbak, kalau nggak salah ya Mbak ya? Ya, betul. Nah, ini kan memang meraih penghargaan dari dalam dan luar negeri. Nah, boleh tahu nggak Mbak, kenapa kira-kira Mbak ini mengangkat istilahnya dua penyintas ya, mantan tahanan politik, kalau bisa saya bilang seperti itu ya, Ibu atau Mbak nih, Mbah Kaminah dan Kusdalini. Mbah Kaminah dan Kusdalini. Iya, tadi saya udah disinggung sedikit ya bahwa saya memang sudah bergaul gitu dengan isu itu tuh sudah sejak lama gitu. Dan juga saya sebagai filmmaker tentu punya keberpihakan kepada kemanusiaan. Betul. Gitu ya. Jadi memang kalau misalnya mendengar hal-hal yang persoalan-persoalan HAM yang belum selesai itu sebagai anak muda juga suka gelisah gitu ya, terutama sih lebih ke para penyintas ini sudah sepuh gitu, mereka sudah berguguran gitu, sementara
apa ya, suara mereka gitu perlu didokumentasikan gitu, kesaksian mereka, pengalaman hidup mereka itu berharga gitu sebelum mereka pergi gitu. Jadi betul lebih ke urgensi itu gitu. Bisa dibilang film ini kayak semacam hadiah karena memang mbah tersayang itu sudah tidak ada lagi ya, sudah meninggal. Betul, ya seperti itu karena memang ya itu sudah terbukti kan gitu bahwa meskipun saat syuting itu tidak juga berpikir gitu bahwa ini akan dokumentasi hidup terakhirnya gitu. Ya usia juga kita nggak tahu ya siapa yang tahu. Cuma ya sudah terbukti bahkan ada paguyuban di sana gitu yang kumpulan penyintas yang memang sudah berguguran, sudah hampir tidak ada lagi gitu saat ini ya di paguyuban itu. Gitu. Nah, berarti selain informasi-informasi mengenai Mbah Kaminah dan Kusdalini ini, berarti ada semacam komunitas yang mungkin melakukan riset siapa-siapa lagi yang mungkin kita bisa gali kehidupannya ya Mbak ya? Iya, betul. Betul, Mas, ada banyak ini juga lembaga-lembaga komunitas yang memang concern terhadap isu ini gitu. Jadi memang kalau yang saya kenal itu sudah memang berguguran tapi masih ada di tempat lain gitu dan itu juga penting ya untuk kita perhatikan juga gitu. Yang menarik adalah dari film UNI ini, film ini tidak mengangkat kehidupan di dalam penjara ya Mbak ya, setelahnya. Ya, ini betul. Saya melihat ada hal yang diangkat yaitu adalah betapa stigma ya, ini jadi semacam dapat menghalangi seseorang untuk hidup kembali di tengah masyarakat. Benar nggak ya Mbak? Betul karena kasusnya Mbah Kam dan Mbah Kus ini mereka kan di penjara saat muda gitu, saat masih belia gitu, umur 17 dan 21 gitu. Jadi seperti sudah di stigma ekstapol, keluar penjara mereka bahkan Mbah Kaminah ditolak keluarganya gitu. Jadi harus tinggal di keluarganya Mbah Kusdalini. Mereka tidak bisa meneruskan sekolah, mencari pekerjaan yang layak gitu. Jadi memang sudah masa depannya itu direnggut gitu karena stigma itu gitu. Jadi memang sungguh sangat tidak adil gitu ya. Padahal mereka juga tidak pernah ada pengadilan yang diadili secara adil. Betul. Bahkan keluarganya sendiri menolak tanpa mendengar ya penjelasan dari mereka sendiri ya Mbak ya. Iya, yang pasti mungkin ketakutan karena lingkungan sekitar ya juga menolak gitu. Jadi mereka mungkin ya cari aman lah pastinya ya. Baik Mbak Fani, kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita perempuan dan film. Mbak Fani sebagai salah satu perempuan, salah satu sutradara perempuan yang meraih banyak prestasi. Kami akan lanjutkan perbincangan kami ini di Pesona Indonesia. Anda masih menikmati Pesona Indonesia bersama saya Veronica Ita dan masih dengan perbincangan dengan salah satu sutradara perempuan Indonesia yaitu Fani Khotimah. Dan Mbak Fani ini mendapatkan banyak apresiasi dari dalam maupun luar negeri di karyanya yaitu berjudul UNI. Nah kembali lagi nih kita Mbak Fani. Iya, masih ini penasaran ya, apa sih kira-kira penilaian dari penyelenggara film tersebut memberikan apresiasi yang begitu tinggi ya untuk film UNI ini Mbak? Kalau dari statement juri gitu, intinya sih capaian dari UNI adalah tentu karena meskipun film ini mengisahkan persahabatan gitu ya, tapi juga ada banyak layer-layer cerita lain gitu ya. Misalnya ada ya tadi ya menyinggung soal politik gitu, menyinggung soal HAM juga pasti kemanusiaan. Jadi dia punya dimensi yang luas gitu, tapi juga dengan pendekatan yang sederhana gitu. Karena saya juga secara treatment filmnya itu observasional dan tim kecil yang tidak terlalu banyak efek macem-macem gitu. Berapa lama Mbak waktu itu risetnya Mbak? Kalau risetnya sih setahun ya. Kalau prosesnya sih semua 4 tahun gitu. Wow, jadi 4 tahun. Riset setahun, terus syuting di 3 tahun, terus tahun ketiga, tahun keempatnya editing gitu ya. Iya, jadi keintiman antara subjek dan pembuat filmnya itu terasa gitu, karena memang saya juga memulainya itu dari pertemanan gitu, dari sejak sudah kenal baru ada muncul ide untuk bikin film. Mungkin itu ya yang menjadi kekuatan dari film UNI ini.
Tapi kalau bisa kita lihat ini memang pendekatannya luar biasa, risetnya juga luar biasa ya Mbak ya. Kalau Mbak Fani waktu itu ketika melakukan ini, apa yang begitu berkesan dengan Mbak Fani ketika mungkin ya dekat Hmm, dengan mbah-mbah tersayang itu? pasti. Heeh. Ya, ya. Pastinya itu ada banyak ya hal-hal yang berkesan yang pasti apa ya Mbah Kus itu telah mengajarkan kami gitu banyak hal gitu terutama ini ya semangat untuk bertahan hidup gitu memperjuangkan keadilan gitu sampai Mhm. mereka di titik penghabisan mereka gitu ya Iya. sampai memang ya itu jadi yang sangat apa menginspirasi gitu. Mhm. Jadi memang Karena ya. memang menginspirasi, karena mereka ini bisa kalau boleh diceritakan ya Mbak itu karena memang mereka tetap hidup sederhana dengan, kegiatan berjualan soto kalau nggak salah ya Mbak, boleh Iya, ceritain nggak Mbak? iya. Jadi betul, betul. Jadi karena Mbah Kus itu neneknya itu jualan soto, jadi Mhm. awalnya mereka membantu gitu, membantu neneknya Mbah Kus jualan soto. Saat neneknya Mbah Kus tidak ada, mereka mengambil alih, mereka berjualan makanan gitu, jualan gado-gado, jualan apa macam-macam ya buat Mhm. makan. Nah itu sampai akhirnya udah nggak bisa dulu punya catering juga gitu, cateringnya sempat Mhm. besar gitu. Lalu saat mereka semakin sepuh gitu, Mhm. mereka jualan kerupuk, goreng kerupuk gitu. Jadi Oh, memang jualan iya, soto, jualan heeh, kerupuk, apapun dan dikerjakan gitu ya Mbak ya? iya betul. Jadi dan mereka sangat mandiri gitu, tidak pernah Mhm. mau misalnya dikasihani ataupun meminta-minta. Mereka sangat cerdas dan juga ya punya karisma, ya punya prinsip Mhm. gitu. Mhm. Jadi, warga sekitar pun menerima mereka waktu dulu atau gimana ceritanya Mbak? Kebetulan karena Mbah Kus itu apa, Mbah Rono yang punya warung soto neneknya itu, sudah di apa ya, mempunyai pengaruh gitu di lingkungannya, semua segan gitu. Oke. Jadi, Mhm. untungnya tetangga-tetangga sangat menerima dan menjaga mereka ya. Di Mhm. film bisa terlihat juga gitu Mhm. bagaimana apa, tetangga bantu apa, mangkas, pohon jeruk misalnya Mhm. diminta Mbah Kam atau gotong royong benerin rumah gitu. Tapi kalau karena dulu jualan warung ya, kalau saya tanya ke Mbah Kam, apakah ada pelanggan yang misalnya apa menunjukkan kesan tidak suka ya ada gitu, ada Mhm. banyak gitu yang kalau tahu gitu latar belakang mereka ada Mhm. yang mudahi misalnya kayak gitu ya ada gitu, Mhm. ada cerita itu gitu betul ada Mhm. pengalaman itu, pengalaman yang tidak mengenakannya. Mhm. Oke, jadi istilahnya UNA ini meraih banyak, prestasi dari FFI, kemudian juga dari penghargaan-penghargaan luar negeri. Ini semakin memacu kan ya, Mbak, ya, memacu untuk membuat karya-karya yang indah seperti ini. Nah, Iya pastinya. kira-kira, mau menggali apa lagi nih, Mbak? Kalau tadi apa UNI Persahabatan mungkin film kedua ini lebih ke persaudaraan gitu ya. Jadi ini Oke. sangat cerita yang sangat personal gitu. Ini masih dikit sih belum rilis, masih riset. Tapi intinya personal, terus Mhm, tentang keluarga mungkin tentang oke. itu tadi persaudaraan dan Mhm. mungkin lebih ke ada isunya tapi isu disabilitas. Oh gitu, ada Mhm. disabilitasnya dan ini akan Iya, dikembangkan lagi. Ini betul. rencananya tahun ini akan mulai, istilahnya Syutingnya setelah mungkin riset tahun selesai? depan. Iya ini ya, tahun ini mungkin baru script development. Oke, pendalamannya lebih ke skrip ya, Mbak, ya? Riset dan skrip, betul. Baik, kami akan segera kembali ya, Mbak Fani ya, dengan Iya, mengorek lagi gimana ceritanya nih, mungkin para milenial ini ingin mencoba menjadi sutradara perempuan hebat kayak Mbak Fani. Kami akan kembali lagi ya di Pesona Indonesia, tetaplah bersama kami di Sonara FM News, Traffic, and Music. Nah, kalau saya mau iya, lihat kan tadi Mbak Fani kan sempat cerita ya kalau misalnya menjadi seorang sutradara perempuan ya sutradara ya ini merupakan yang profesi yang menjanjikan. Sebenarnya kalau misalnya Mbak meruntut ya Mbak Fani meruntut kira-kira apa saja sih yang harus dipersiapkan untuk menjadi seorang sutradara? iya, yang pasti sih mungkin segala sesuatunya butuh passion ya. Kalau kita Mhm, nggak punya passion gitu diuji, karena pasti tidak akan mudah gitu jalannya misalnya menuju sesuatu itu gitu. Misalnya jadi mhm, sutradara dengan karya yang misalnya dikenal ataupun karya yang kita apa yang kita inginkan gitu pasti ada mhm, banyak lika-liku apalagi sutradara itu kan orang teknis di lapangan gitu ya mungkin mhm, kebanyakan perempuan kan lebih memilih yang manajerial misalnya produser betul. atau ya lebih lebih itu ya daripada teknis kayak sutradara, kamera person, Iya. sound person, editor itu agak susah gitu untuk mencari perempuan gitu yang di sana gitu yang itu. Tapi ya karena sekarang ini
apa ya, maksudnya sebetulnya nggak usah dibeda-bedakan lagi gitu ya. Karena profesi itu saya pikir tidak mengenal jenis kelamin gitu ya. Betul. Jadi kalau kita ingin punya passion di sana, ya kesempatan pasti harus sama gitu ya Mbak ya. Betul. Jadi pasti dengan ya tantangannya masing-masing, tapi kita kalau punya passion dan betul kita tekun gitu, juga terus update gitu ya, belajar gitu, pastinya akan menikmati proses ini dengan menyenangkan ya. Tapi ada sekolah khusus untuk sutradara film atau ya sekolah film ya di film, betul. Jadi kalau di sini ada IKJ gitu, ada ada di Solo, di Jogja gitu, ada tersebar di Indonesia gitu. Itu ada jurusan perfilman. Kita belajar semua kayaknya, ada penyutradaraan, ada pastinya ya kamera, jadi DOP, editing, semua aspek dipelajari. Cuma mungkin nanti kembali ke kitanya, kita mau pilih mana nih gitu, kita mau fokus di mana. Kebanyakan memang yang sekolah film tuh ingin jadi sutradara gitu, jadi yang lainnya malah jadi kurang gitu, jadi susah cari editor gitu, betul. Susah cari sound recordist gitu, betul, karena memang kalau ini ya sutradara yang dikenal ya, padahal film itu saya pikir itu teamwork ya, semua itu gitu. Jadi tentu saya tidak bisa kalau saya sendiri gitu, saya butuh produser saya butuh tim, kamera person, sound recordist, editor gitu. Ya. Jadi yang pertama, kalau saya boleh bikin listnya ya, pertama itu passion, yang kedua sekolah sutradara yang benar dulu. Yang kedua, sekolah tuh dalam arti luas juga ya, maksudnya kita pengalaman juga ya Mbak ya. Betul, maksudnya ya jadi banyak juga gitu. Sekarang sih akses informasi nggak mesti sekolah formal, saya kan bukan dari film school ya, tapi bisa belajar lewat workshop ataupun lewat masterclass gitu, betul. Oke, kalau misalnya ada mungkin pesan-pesan khusus untuk para perempuan, terutama untuk milenial perempuan ya, yang ingin menjadi seorang sutradara perempuan, apa saja nih Mbak? Pesan khusus apa ya? Yang pasti sih jangan pernah gentar gitu. Kalau kita meskipun kita perempuan, saya pikir perempuan tuh punya banyak kekuatan gitu. Meskipun orang selalu bilang perempuan ini lemah gitu ya, padahal enggak gitu. Mungkin fisiknya enggak juga ya, nggak bisa dibandingkan fisik kita kuat atau kurang dari lelaki gitu. Tapi ya itulah, perempuan itu punya multitask yang perlu kita banggakan, karena merasa jadi ibu gitu ya, jadi bisa juggling gitu, ngatur gimana ngurus anak terus tetap berkarya gitu. Kita bisa gitu, perempuan itu bisa gitu. Jadi jangan pernah gentar dengan tadi ya semua stereotip tentang perempuan gitu. Kita bisa membuktikannya gitu, bahwa kita ini ya sangat unik gitu, dan kita memiliki kekuatan gitu. Tapi memang sempat ada nggak mungkin pergolakan ataupun tentangan dari keluarga ketika Mbak Fani ini memutuskan menjadi seorang sutradara perempuan? Nggak, karena sering pergi, komplainnya dari anak-anakku gitu, kayak mama kok nggak pernah di rumah gitu. Kadang itu juga ada merasa bersalah gitu ya, syuting lama pergi. Tapi sering pelan-pelan gitu ngobrol sama anak-anak gitu, bahwa kerja itu ya nggak semata-mata mencari uang juga gitu, tapi juga untuk self aktualisasi gitu ya, aktualisasi gitu, biar mama tambah pinter gitu, mama bahagia gitu. Mama punya pengalaman dan ilmu yang kelak mama wariskan gitu ke kalian gitu. Jadi anak-anak lebih mengerti sih, lebih mengerti. Atau mungkin bisa diajak mungkin sesekali ya Mbak ya. Nah, betul. Memang seringnya sih diajak, cuma masalahnya pandemi ini kan jadi jarang gitu bisa bawa mereka gitu. Betul. Pasti bisa bekerja sambil ngomong ya kalau perempuan, ngomong anak. Sementara tidak ada tentangan dari keluarga, dari orang tua ketika memutuskan pertama kali itu tidak ada ya Mbak ya? Sebenarnya ada sih gitu. Memutuskan, cuma ya pada akhirnya gitu orang tua juga melihat gitu capaian dan passion yang saya rawat gitu sampai di titik ini gitu. Jadi dan itu datang ke mama yang bilang gitu, bahwa oh ya betul, kamu jangan hidup yang kamu pilih gitu, itu membanggakan gitu ya. Saya berterima kasih juga dibiarkan untuk sempet kayak mereka ini ya takut gitu, kayak wah jadi filmmaker, ini dokumenter, apa kamu bisa hidup betul, berat bisa hidup dari situ. Itu sempat waktu zaman kuliah gitu, terus menikah itu jadi semua jadi banyak ini ya
Tapi ya sebetulnya ya bisa gitu. Bahkan sekarang sudah dapat penghargaan, orang tua jadi lebih bahagia, lebih bangga Iya, lagi betul. sebenarnya ya Mbak ya. Iya, iya. Oke, terakhir nih Mbak ya. Kira-kira kalau misalnya masyarakat ingin mengenal, ingin menonton film-film ya, termasuk salah satunya itu yang film kemarin tadi itu ya, yang Iya, UNI ini UNI. gimana caranya Mbak? Caranya bisa ke bioskop online ya, ada di website www.bioskoponline atau di aplikasi masih tayang setahun ini mungkin, jadi bisa tinggal klik aja udah bisa nonton film UNI. Mhm. Iya, iya. Kalau untuk misalnya mungkin mengikuti perjalanan sutradara Mbak Fani, ada nggak mungkin Instagram atau Facebook yang Oh mungkin bisa ya, ada disampaikan? Instagramnya Fani_Cho ya, Fani Mhm. Cho gitu kan namaku. Terus Facebook Fani Hotimah, terus di YouTube sih ada di komunitas ya, Yayasan Kembang Mhm. Gula. Ada beberapa program komunitas film juga di situ. Nah, satu lagi Mbak, kalau misalnya Ya. ingin milenial ini kemudian istilahnya menjadi sutradara perempuan, adakah mungkin yang bisa dihubungi komunitas-komunitas ataupun yang bisa membangkitkan gitu loh keinginan mereka untuk menjadi seorang sutradara ya? Iya, iya. Pasti sih sudah tersebar banget ya Mhm. komunitas film di Indonesia gitu di beberapa kota. Yang saya tahu ada namanya Kafein ya. Kafein tuh kayak apa kayak apa jaringan gitu, jejaring Mhm. filmmaker perempuan gitu. Mereka sering juga bikin kajian-kajian, bikin event gitu ya. Mhm. Gitu. Ya ada Mbak Lulu Ratna tuh itunya foundernya gitu, penggeraknya. Baik, ini sangat menginspirasi dan membuka mata ya untuk perempuan-perempuan Indonesia. Kalaupun sekarang ini mudah mendapat kemudahan teknologi, kesempatan, sudah seharusnya memilih apa yang kita inginkan. Salah Ya, satunya betul. adalah Dan profesi sutradara ya, perempuan. jangan gentar karena hidup Jangan banyak gentar. pilihan gitu. Betul, jangan gentar. Baik, terima kasih waktunya Mbak Fani Ya, terima Khotimah, kasih. salah seorang sutradara perempuan Indonesia yang meraih banyak prestasi di bidang dokumenter ya. Terima kasih waktunya Mbak, sehat selalu Mbak Fani. Ya, terima kasih, sehat-sehat juga. Bye-bye. Ya.